Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini saya Laras Kristi Dwiratri bersama Novita Restuanjani. Kita berdua mau membagikan renungan dengan judul Kisah di Balik Lagu Amazing Grace. Lagu ini pasti nggak asing buat kalian. Mungkin ada yang pernah nyanyiin, atau denger di IG, atau di TV, atau dimanapun. Tapi, apakah kalian tahu kisah di balik dibuatnya lagu ini? Kalau belum, mari kita simak sama-sama ceritanya. Pada tahun 1748, sebuah kapal dagang mengalami bencana dahsyat dalam pelayarannya ke Inggris. Ketika itu, badai mengamuk kencang, mengguncang seluruh awak kapal serta barang-barang bawaan mereka. Semua orang yang berada di atas kapal tersebut panik, dan banyak diantaranya pasrah menerima kematian sebab bencana topan di atas air laut itu tampaknya tidak memberi harapan pada kapal mereka untuk selamat, dan segera akan menenggelamkan mereka ke dasar laut. Di tengah keadaan yang sulit, John Newton, seorang pemuda asal Inggris yang juga berada di atas kapal tersebut, menjadi sangat ketakutan. Ia menganggap dirinya seperti Yunus yang sedang berlayar membawa dosa. Tak heran, karena perdagangan budak kulit hitam dari Afrika menjadi lahan bisnisnya selama ini. Ia kerap kali berlayar ke Afrika, mencari pemuda-pemuda cakap dan menjual mereka ke Inggris untuk dijadikan budak. Di tengah malam, dalam kapal yang berguncang keras tersebut, akhirnya ia keluar, lalu berdoa memohon kepada Allah agar menyelamatkannya. Mujizat pun terjadi. Tak lama kemudian, laut menjadi tenang seketika itu juga. Dan kapal yang berada dalam bahaya itu pun akhirnya selamat dari tengah badai topan yang mengamuk serta kembali berlayar dengan tenang. Peristiwa ini lalu menjadi awal titik balik pertobatan John Newton dari dunia perdagangan budak, perjudian, dan dari seorang pemabuk berat. 6 tahun kemudian, John Newton benar-benar memilih jalannya untuk menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan dengan meninggalkan dunianya yang lama dan belajar ilmu teologi Kristen untuk menjadi seorang pendeta. Perjumpaannya dengan kuasa Tuhan dalam badai kapal tersebut akhirnya melahirkan sebuah lagu sederhana namun sangat terkenal dari masa ke masa. Lagu indah sebagai luapan syukur hatinya atas anugerah Allah. Lagu yang telah menjadi penghiburan bagi banyak orang di saat sukar. Lagu Amazing Grace adalah salah satu pujian yang diciptakan oleh John Newton pada tahun 1779. Atas dasar kesaksiannya sebagai seorang yang pernah mengalami ajaibnya anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya di atas kapal yang hampir tenggelam. Pendeta John Newton tetap berkhotbah di sepanjang hidupnya, sekalipun pada masa tuanya ia menjadi buta secara fisik dan meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1807. Dalam keadaannya yang buta, ia memberikan kesaksian keselamatannya yang lebih berharga dari apapun yang dahulu ia miliki. Ia berkata, "Dulu aku buta, namun sekarang aku melihat." Karena ia telah menerima anugerah Allah yang menyelamatkan jalan hidupnya menuju terang. Lewat lagu Amazing Grace karya John Newton itu, terciptalah sejarah baru bagi kerajaan Inggris. Lagu tersebut telah begitu mengetuk pintu hati William Wilberforce, seorang anggota parlemen Inggris dan juga anak rohani dari John Newton, untuk berjuang menghapuskan perdagangan budak kulit hitam yang memalukan di negaranya. Atas dasar anugerah Allah yang besar, dengan penuh keberanian dan dengan lantang, Wilberforce menyatakan dalam kampanyenya bahwa, "Ingatlah, Tuhan menciptakan semua manusia sama." Melalui perjuangan panjang Wilberforce, pada bulan Agustus tahun 1833, Parlemen Inggris akhirnya menetapkan untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dari kerajaan Inggris. Lagu Amazing Grace mencerminkan betapa besarnya rasa syukur atas anugerah Allah yang bersedia menyelamatkan siapapun juga yang mau datang dan berserah kepadanya. Sebuah lagu yang menjadi pujian kepada Allah dan juga lagu yang telah mengawali lahirnya sebuah sejarah baru bagi dunia. Dari kesaksian hidup John Newton tadi, kita bisa mengambil beberapa pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan tema besar kita yang kita akan sama-sama baca di Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Karena itu, saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Yang mau saya bahas dari ayat ini adalah kalimat awal yang bunyinya, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu." Nah, kalimat tadi berkaitan dengan cerita di mana John Newton yang awalnya adalah seorang yang berdosa karena pekerjaan dia adalah seorang penjual budak, penjual manusia untuk dijadikan budak. Terus dia juga punya kebiasaan buruk, yaitu suka berjudi. Bukan cuma itu, dia juga suka mabuk-mabukan gitu ya. Dia punya masa lalu yang kelam, ibaratnya kayak gitu. Tapi John Newton mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk menjadi pendeta yang berkhotbah di sepanjang hidupnya. Sampai dia tua, sampai dia buta secara fisik, bahkan sampai dia meninggal. Karena kemurahan Tuhan yang sudah dia rasakan, Tuhan sudah menyelamatkan dia dari badai topan. Akhirnya dia mau bertobat. Dia mau meninggalkan pekerjaannya sebagai penjual budak, dan dia juga mau meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukan. Karena kemurahan Tuhan yang dia berikan kepada John Newton itu, yang mengubah kehidupannya itu, akhirnya terciptalah lagu yang kita dengar, yang kita tahu dengan judul Amazing Grace itu. Nah, sekarang pertanyaan buat kita. Pertanyaan pertama, apakah kita sudah menyadari kemurahan Tuhan di hidup kita? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita cari tahu dulu ya, kemurahan Tuhan itu apa sih ya? Kalau kita lihat di Google, kita tanya sama orang, pasti artinya itu beda-beda. Banyak arti dalam kata kemurahan Tuhan. Tapi kalau menurut aku, kemurahan Tuhan itu adalah sesuatu yang seharusnya kita nggak pantas mendapatkannya, tapi Tuhan kasih ke kita secara cuma-cuma. Contohnya, keselamatan. Kita semua tahu ya, kita itu sebenarnya nggak layak mendapatkan keselamatan karena kita semua itu berdosa. Bahkan dari kecil kita semua udah menabung dosa gitu ya. Tapi kenapa sih kita dikasih keselamatan gitu ya? Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita layak, tapi ya karena itu kemurahan Tuhan gitu. Terus kemurahan Tuhan itu juga bukti bahwa kasihnya itu sungguh tak bersyarat gitu. Kasihnya Tuhan itu nggak terbatas. Tuhan itu sangat-sangat menyayangi kita, sangat-sangat mengasihi kita, sehingga dia bermurah hati untuk memberikan keselamatan buat kita gitu. Jadi, apakah kita sudah menyadarinya? Apakah kalian sudah menyadari kalau kehidupan kita saat ini adalah salah satu bukti kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan juga ada banyak lainnya ya. Tapi itu satu contoh dari aku. Nah, pertanyaan kedua, mengapa penting bagi kita untuk menyadari kemurahan Tuhan? Kalau aku jawabannya, karena kalau kita belum menyadari atau merasakan kemurahan Tuhan di hidup kita tuh bakal sulit untuk mempersembahkan kehidupan kita. Kayak kita tuh mungkin akan terpaksa memberikan setengah-setengah gitu ya, karena kita tuh nggak ngerasa buat apa sih pentingnya kita mempersembahkan hidup kita, apa sih untungnya mempersembahkan kehidupan kita ya, buat apa gitu ya. Nah, apalagi buat anak-anak muda yang egonya masih besar, yang masih pingin seenaknya sendiri, yang masih pingin seneng-seneng gitu ya. Tapi kalau kita sudah menyadari atau kita sudah pernah merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kemurahan yang mengubah kehidupan kita pasti nggak akan sulit untuk mempersembahkan kehidupan kita buat Tuhan. Karena ya kayak tadilah contohnya itu John Newton, karena dia merasakan kemurahan Tuhan, karena dia merasa dikasih kesempatan kedua sama Tuhan, dia merasa sudah diselamatkan sama Tuhan. Jadi
waktu dia bertobat, dia nggak merasa terpaksa gitu ya. Dia melakukannya karena keinginan dia sendiri. Dia jadi pendeta itu bukan karena orang disuruh. Kamu udah diselamatkan dari topan itu, kamu udah diselamatkan dari badai itu, sekarang kamu harus jadi pendeta biar buat makasih sama Tuhan. Enggak, tapi John Newton itu melakukannya karena inisiatif dia sendiri, karena kerinduan dia sendiri, karena dia pengen kayak berterima kasih lah sama Tuhan gitu. Kalau kita membayangkan kehidupan John Newton tadi, di mana dia yang tadinya seorang pemabuk, dia yang punya kebiasaan berjudi, punya kebiasaan mabuk-mabukan, terus tiba-tiba dia bertobat dan memutuskan untuk menjadi seorang pendeta, itu aku yakin bukan sebuah keputusan yang mudah, karena dia menjadi pendeta, dia memutuskan untuk menjadi pendeta, pastinya dia harus menghilangkan kebiasaan buruknya untuk mabuk-mabukan. Dan sebagai manusia, menghilangkan kebiasaan buruk itu bukan suatu hal yang mudah. Contohnya nih, kita kebiasaan buruk yang kecil aja, kayak misalnya kebiasaan suka berbohong gitu ya. Kalau misalnya kita sudah menjadikan berbohong itu sebagai kebiasaan, dilakukan setiap hari, bahkan mungkin dalam sehari bisa melakukannya 2-3 kali, dan itu menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, pasti sulit untuk bisa nggak berbohong dalam satu hari. Sulit di sini bukan berarti nggak bisa. Kita bisa, tapi kita butuh niatan yang kuat, kita butuh alasan yang kuat biar kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita, biar kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita. Nah, alasannya apa? Alasannya itu kemurahan Tuhan, karena kita sudah dikasih keselamatan sama Tuhan, karena kita sudah ampuni sama Tuhan, ya kita seharusnya sadar diri, nggak boleh ngelakuin hal yang sama terus, nggak boleh melakukan dosa terus. Nah, makanya penting banget buat kita untuk menyadari kemurahan Tuhan dulu, biar kita tuh punya alasan kuat untuk mengubah setiap kebiasaan buruk kita, untuk mengubah kehidupan kita menjadi seorang yang lebih baik, seorang yang lebih berkenan, seorang yang kudus, dan bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Pertanyaan yang ketiga sekaligus yang terakhir. Apakah kita harus menjadi aktivis gereja atau pelayanan mimbar untuk sebagai wujud persembahan hidup? Jawabannya nggak harus. Mempersembahkan tubuh itu nggak selalu identik dengan pelayanan di gereja. Nggak harus menjadi pendeta dulu, nggak harus menjadi worship leader dulu, nggak harus jadi singer dulu atau pelayanan yang lainnya. Tapi dengan menjaga kekudusan kita sebagai anak muda, menjaga tingkah laku kita, pikiran kita, kata-kata kita, itu juga salah satu contoh mempersembahkan tubuh kita. Kayak gini contohnya, misalnya kalau kita mikirnya mempersembahkan tubuh itu cuma soal gereja, itu salah banget ya. Kayak kita di gereja memuji Tuhan, kita di gereja mengatakan hal-hal yang baik, tapi ketika kita sudah keluar dari gereja, kita di rumah, kita di pekerjaan, atau mungkin ketika kita lagi main sama teman-teman, kita malah mengatakan kata-kata kasar, atau bergosip, atau mengutuki dosa orang lain. Itu sama aja bohong ya. Saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, cara kita bergaul, cara kita berpacaran, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita di pekerjaan, itu juga menentukan persembahan hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sudah sesuai dengan maunya Tuhan? Nah, jadi gitu teman-teman. Dari renungan ini, aku bakal ambil 3 hal penting. Yang pertama adalah kita harus sadari dulu atau peka dulu, kalau semua hal yang ada di hidup kita itu adalah kemurahan Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun pencapaian kita, itu adalah semua kemurahan Tuhan. Terus yang kedua, setelah kita menyadari betul kehidupan kita itu penuh kemurahan Tuhan,
kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih dengan cara merubah hidup kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kemurahan Tuhan itu sebagai alasan kuat kita untuk berubah menjadi lebih baik ya. Terus kalau kita sudah punya alasan kuat, kalau kita udah punya alasan kuat buat berubah, kita lanjut yang ke step nomor 3, yaitu lakukan saat ini juga. Saat ini ya, jangan sampai nunggu nanti, jangan nunggu minggu depan, jangan nunggu tahun depan, tapi sekarang juga gitu ya. Jangan dibiasakan menunda-nunda sesuatu yang baik gitu ya. Nah, amin, puji Tuhan. Sekian renungan dari aku hari ini. Semoga renungan ini memberkati kita semua dan kita sama-sama belajar ya teman-teman. Aku juga masih proses belajar. Jadi ya, mari kita sama-sama belajar menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berusaha untuk bisa menjadi anak-anak yang bisa mempersembahkan tubuh kita yang kudus, hidup kita yang kudus, itu hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Terakhir, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Amazing Grace. Sekian dari saya. See you next time. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost.
chains are gone.